Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ahkamul mad. Ya, jadi insyaallah saya akan terangkan semua beserta contohnya hukum-hukum mad yang semuanya ada 17. Nah, jangan berpikir, wah banyak banget dulu ya, gimana ini ngafalinnya. Jadi, kalian itu sebenarnya tidak perlu menghafal. Yang perlu kalian lakukan adalah memahami. Nah, kalau kalian sudah paham polanya, mad ini seperti apa, tanpa menghafal pun, nanti kalian sudah tahu apa itu hukum mad yang melekat, begitu ya. Oke, jadi semuanya ahkamul mad itu semuanya ada 17 jika dirangkaikan. Kita pertama akan mulai dengan mad tabi'i. Jadi saya sengaja pasang-pasangkan mad yang mirip atau ada koneksi. Intinya supaya memudahkan. Oke, kita mulai dari mad tabi'i dan mad badal. Nah, kadang ada yang tertukar. Jadi apa bedanya mad tabi'i dengan mad badal? Oke, kita mulai dari pengertian mad tabi'i dulu. Mad tabi'i juga sering disebut dengan mad asli. Jadi, kapan ada hukum mad tabi'i? Yaitu apabila fathah diikuti alif. Contohnya ini, mim harokatnya fathah kemudian ada alif. Kemudian kasroh diikuti ya sukun. Mi ya sukun sebelumnya kasroh. Domah diikuti wawu sukun. Nah, wawu sukun sebelumnya domah. Dan harokat berdiri. Nah, panjangnya berapa? Satu alif. Satu alif itu ada 2 ketukan. 2 ketukan itu seperti apa contohnya? Ma, mi, mu. Nanti tergantung cepat atau lambatnya, berarti ketukannya mengikuti ritmenya ya. Nah, hurufnya ada 3, berarti apa aja tadi? Alif, wawu, dan ya. Jadi contohnya ma, mi, mu, za, di, du. Dan ciri yang keempat ada lagi yaitu harokat berdiri. Ini contohnya fahada. Nada di sini adalah mad tabi'i. Oke, kita lihat contoh di samping. Nah, ini ada contoh dari bacaan yang bukan mad, kemudian sampingnya adalah yang ada mad tabi'i. Salah. Nah, lamnya harokat fathah, kemudian ada alif, lam alif, jadi ini mad tabi'i. Zoluma. Sukun sebelumnya doma. Lu, 2 harokat. Salama. Zoluma. Rohima, itu ya, 2 harokat. Nah, kemudian selanjutnya mad badal. Nah, sedangkan apa itu mad badal? Jadi kalau mad badal itu huruf mad yang tadi alif, wawu, ya sukun tadi didahului dengan hamzah. Jadi intinya alif, ya sukun atau sukun itu sebelumnya hamzah. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Ya, panjangnya juga sama 2 harokat. Jadi dibacanya 2 ketukan. Contohnya imanan, imanan, utu, amanu, 2 harokat. Oke, di sini tahu perbedaannya ya. Jadi kalau mad badal sebelum huruf madnya itu hamzah. Sedangkan kalau mad tabi'i bukan hamzah selain itu. Oke, paham? Lanjut kita ke mad iwad dan mad arid li sukun. Nah, kenapa saya memasangkan mad iwad dan mad arid li sukun? Ini adalah mad yang ada di akhir kalimat atau mad yang muncul ketika bacaan diwakofkan atau berhenti. Nah, kita mulai dari mad iwad. Mad iwad itu apa? Jadi fathah tain. Ini fathah tain sebelum alif yang diwakofkan. Jadi setelah fathatain itu ada alif. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan fathatain. Kemudian setelahnya alif. Nah, bacaan ini kemudian diwakofkan. Bacanya seperti apa? Sama menjadi panjangnya
2 sampai 3 harokat. Contohnya, bihadza masala. Panjang ya. Jadi bukan lan lagi kalau diwakafkan. Jadi mad iwad panjang 2 harokat. Bihadza masala asyrata aina atattakhizuna huzwa. Ya. Kemudian sama yang bawahnya juga. Jadi fathahtain yang diwakafkan setelahnya ada alif. Selanjutnya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun juga sama muncul ketika bacaan diwakafkan. Apa itu? Mad tabi'i. Mad tabi'i itu berarti apa? Alif wawu ya. Alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasroh, yang setelahnya huruf hidup, kemudian diwakafkan. Contohnya, nah ini ada surah Al-Ma'arij. Di sini bisa dilihat yang ditandai dengan warna merah. Nah ini kan hai itu mad tabi'i. Ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, kemudian ada mim. Mim itu huruf hidup karena berharokat kasroh. Huruf hidup itu berarti tidak sukun ya. Bacanya jadi gimana? Mad arid li sukun. Jadi huruf hidupnya tadi disukunkan. Jadi dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini panjangnya bisa 3 sampai 5 harokat, tapi harus konsisten. Kalau di awal 3 harokat, selanjutnya 3 harokat. Kalau di awal 5, selanjutnya 5. Contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, sama ya. Jangan yang himnya pendek, dinnya panjang, sama semua panjangnya dari yang awal sampai ke akhir. Itu mad iwad dan mad arid lis sukun. Oke, lanjut. Nah, di sini ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Nah, biasanya ada yang tertukar antara muttasil dan munfasil. Nah, jadi muttasil itu artinya bersambung. Jadi dalam satu kalimat, kalau munfasil itu beda kalimat. Jadi apa itu mad wajib dan mad jaiz? Awalnya sama, ada mad tabi'i. Nih. Kemudian bertemu dengan hamzah. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, ada yang satu kalimat, ada yang 2 kalimat. Nah, yang satu kalimat maka menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya 5 sampai 6 harokat. Ini contohnya. As-samai. Ini kan ma, itu mad tabi'i. Ada alif sebelumnya fathah. Kemudian bertemu dengan hamzah. Nah, jadi mad wajib muttasil. Contoh lagi. Ini ya, yang ini. Tabu'a. Nah, ini bu. Mad tabi'i wawu sukun sebelumnya dhamma, kemudian bertemu hamzah. Oke, ini yang satu kalimat. Lanjut, jenis yang kedua ada yang 2 kalimat, disebutnya mad jaiz munfasil. Maksudnya 2 kalimat bagaimana? Bisa dilihat di sini. Nah, lafaz inna dengan a'tayna itu dua lafaz, 2 kata yang berbeda. Memiliki 2 arti yang berbeda. Jadi inna bertemu dengan a'tayna. Nah, di sini mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Panjangnya 5 sampai 6. Contohnya inna a'tainaka. Ya, jadi panjangnya 5 sampai 6. 2 kalimat. Contoh lagi. Wala antum di sini. La itu sudah beda lafaz dengan antum. Jadi 2 kalimat. Lafaz la bertemu dengan lafaz antum. La, lam alif, harokat fathah, tuh kemudian setelahnya alif bertemu dengan hamzah.
wala antum. Ini mad jaiz munfasil. Jadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah, yang satu kalimat jadi wajib muttasil, yang dua kalimat jadi jaiz munfasil. Lanjut. Nah, mad harfi dan mad lazim harfi. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah kata harfinya, karena nanti ada kilmi ya. Nah, kalau harfi ini adalah mad yang ada di pembuka awal surah atau fawatihus suwar. Fawatihus suwar tuh yang gimana? Contohnya yang alif, lam, mim, toha, yasin. Nah, itu fawatihus suwar namanya. Nah, mad harfi dan mad lazim harfi adalah mad yang ada pada pembuka awal surah. Nah, mad harfi dulu. Jadi apa itu mad harfi? Mad yang terdapat pada pembuka awal surah atau fawatihus suwar yang panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat. Oke, contohnya langsung ke contoh ya, supaya bisa mudah dipahami. Nah, di sini ada Toha. Nah, ini berarti dua-duanya mad harfi, dua-duanya karena 2 harokat bacanya. Kemudian Yasin. Nah, ini mana yang mad harfi? Yang huruf ya-nya ya, ini yang 2 harokat. Nah, sinnya ini bukan mad harfi, tapi mad lazim harfi, nanti kita bahas. Kemudian Hamim. Mana yang mad harfi? Ya, yang huruf ha-nya ya. Kita lanjut ke mad lazim harfi. Nah, mad lazim harfi, kalau tadi mad harfi yang 2 harokat, mad lazim harfi ini yang 5-6 harokatnya, yang panjang. Ya, yang panjangnya ini mad lazim harfi. Jadi mad yang terdapat pada pembuka awal surah atau fawatihus suwar yang panjangnya 5 atau 6 harokat. Mad lazim harfi juga terbagi 2. Pertama, ada mad lazim harfi musaqqal. Apa itu musaqqal? Itu artinya berat ya. Nah, nanti soalnya yang jenis keduanya kan ada mukhaffaf. Ya, ini yang pertama musaqqal. Itu adalah mad lazim harfi yang mengandung gunnah. Contohnya gimana maksudnya? Nah, kita contoh di sini lafadznya alif lam mim, kemudian ada to sim mim. Jika kita uraikan huruf-huruf ini, maka terdapat huruf alif ini, kemudian lam ini, kemudian bertemu dengan mim. Nah, lihat di bagian merah ini ada mim sukun, lam bertemu dengan mim. Nah, di sini kan berarti ada hukumnya gunnah. Nah, ini berarti mengandung gun. Nah, makanya bacanya alif, kemudian lam, la-nya 6 harokat, kemudian gunnah dulu 3 harokat, baru baca mimnya. Contohnya alif lam mim. Jadi jangan langsung alif lam mim, tapi ada gunnahnya dulu. Alif lam mim. Ya. Selanjutnya yang bawah, jika diuraikan berarti ini ada huruf to. Nah, ini to-nya apa? Mad harfi ya, karena 2 harokat. Kemudian sin, jika diuraikan ada nun sukun di akhir bertemu dengan mim. Nun sukun bertemu dengan mim, hukumnya gunnah. Maka bacanya Qasim mim. Jadi sebelum ke mim ada gunnahnya dulu. Jadi jangan tosin mim, tapi gunnah. Qasim mim. Itu ya. Lanjut, mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, kalau tadi musaqqal mengandung gunnah, kalau mukhaffaf tidak mengandung gunnah. Nah, yang jadi catatan di sini, kalau di akhir hurufnya berarti itu sudah pasti bukan musaqqal karena tidak bertemu dengan huruf apapun setelahnya. Contohnya ini Yasin, sin di akhir tidak bertemu dengan apa-apa, sudah pasti ini mad lazim harfi
mukhaffaf. Lanjut. Ain, sin, qaf. Nah, di sini diuraikan coba. Ain diakhiri nun sukun, bertemu sin. Nun sukun bertemu sin, gunnah bukan? Bukan ya, ikhfa. Nah, kalau ikhfa itu tetap saja bukan musaqal tapi mukhaffaf. Yang musaqal itu hanya yang gunnah. Kemudian sin diakhiri nun sukun bertemu qaf, gunnah bukan? Bukan, sama ikhfa juga. Berarti ketiganya ini adalah tidak mengandung gunnah, tapi tetap harus ada dengungnya. Contohnya tetap harus ada dengungnya. Contohnya aing. Jadi setelah 6 kemudian dengung baru sin. Aing sin qaf. Gitu ya bacanya. Kemudian lanjut alif lam ra. Nah, di sini lam diuraikan ada mim sukun bertemu dengan ro. Mim sukun bertemu ro apa? Idhar ya, harus jelas. Berarti tidak ada gunnah. Berarti lamnya ini mad lazim harfi mukhaffaf. Alif lam ra jelas. Lam ra. Itu. Oke. Ngerti ya? Lanjut. Kalau tadi mad lazim harfi, sekarang ada mad lazim kilmi. Nah, dari namanya saja harfi. Berarti tadi per huruf yang ada di fawathihus suwar. Sedangkan kilmi adalah bentuknya kalimat. Atau lafaz yang memiliki arti. Oke, di sini mad lazim kilmi juga terbagi dua. Bagaimana caranya? Nah, mad lazim kilmi itu adalah huruf mad yang bertemu dengan pertama. Ada bertemu dengan tasydid. Kalau bertemu dengan tasydid itu kan bacaan yang ditekan, yang berat. Makanya disebutnya mad lazim kilmi musaqqal. Huruf mad bertemu tasydid. Nah, biasanya yang selalu setiap hari kalian baca ada di surah Al-Fatihah. Do-nya itu kan mad tabi'i, kemudian lamnya kan bertasydid. Waladdallin. Nah, itu mad lazim kilmi musaqqal. Mungkin setiap hari kalian baca tapi belum tahu madnya itu hukumnya apa. Nah, saya berikan contoh lagi yang lainnya di sini, contoh bacaannya. Ini dilihat yang berwarna merah. Mad lazim kilminya mana? Ini yang merah ini. Ad-dawabbi. Nah, jadi dibaca dulu 5-6 harokat wa-nya, kemudian ba-nya ditasydid ditekan. Inna syarrad dawabbi 'indallah. Kemudian yang kedua. Nah, ini matobi'inya harokat berdiri ya. Tusyaquna alladzina kuntum tusyaquna fihim. Ini ya. Nah, kalau yang bertemu tasydid tadi kilmi musaqqal, kemudian ada yang bertemu dengan sukun, namanya mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, kalau kilmi mukhaffaf gampang sekali cirinya karena hanya ada satu bentuk. Nah, ini contohnya. Nah, bentuknya cuma ini aja. Kalau bacaannya ini, itu sudah pasti mad lazim kilmi mukhaffaf. Cara bacanya gimana? Jadi panjang dulu. Nah, ini kan mad a hamzahnya, kemudian bertemu dengan lam sukun. Al-ana ya. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini
Bentuknya lazim kilmi mukhaffaf. Udah satu ini aja. Lanjut. Selanjutnya ada mad farqi. Nah, ada sering mungkin ada yang tertukar antara mad lazim kilmi mukhaffaf dan kilmi musaqqal dan mad farqi. Bedanya apa? Kayak tadi mad tabi'i sama mad badal. Kalau mad lazim kilmi musaqqal itu setelahnya tasydid, tapi bukan hamzah. Nah, kalau mad farqi itu sebelumnya hamzah. Tapi ada kekhususan karena ini hamzahnya hamzah istifham. Nah, mad farqi di sini lihat dulu deh penjelasannya. Mad farqi adalah bertemunya hamzah istifham atau hamzah kata tanya. Jadi kalau hamzah kan udah belajar intensif kan? Nah, hamzah istifham tuh hamzah kata tanya yang artinya adalah apakah. Nah, hamzah istifham bertemu dengan alif, setelahnya ada alif, kemudian diikuti huruf bertasydid. Nah, contohnya langsung saja. Sebenarnya cuma ada di 3 surat mad farqi ini. Di surah Al-An'am, Yunus sama An-Naml. Nah, di sini saya contohkan nanti 2 ya. Pertama ini di surah Al-An'am ayat 143. Nah, ini hamzah, kemudian ada alif, kemudian ada huruf bertasydid di sini. Bedanya sama mad lazim kilmi musaqqal. Kalau mad lazim kilmi musaqqal sebelumnya bukan hamzah. Kalau ini hamzahnya hamzah istifham. Cara bacanya gimana? Sama seperti mad lazim kilmi musaqqal. A-nya panjang dulu 5-6. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Adzakaraini. Nah, untuk membuktikan apakah ini hamzah istifham, saya juga berikan di sini terjemah dari ayatnya. Ini terjemah dari Al-An'am ayat 143 di lafaz tersebut artinya qul katakanlah adzakaraini apakah 2 yang jantan? Apakah 2 yang jantan? Di sini kata apakah berarti betul hamzah ini adalah hamzah istifham. Lanjut contoh kedua, surah Yunus ayat 59. Nah, ini ayatnya. Nah, di sini ada hamzah, kemudian alif, kemudian huruf bertasydid. Cara bacanya sama. Qul Allahu. Harus ditekan ya, kalau huruf tasydid harus ditekan. Jadi jangan cuma qul Allah, harus ada tekanan. Qul Allahu adzina lakum. Di sini terjemahannya, silakan dilihat. Qul katakanlah Allahu, apakah Allah adzina lakum telah memberikan izin kepadamu. Berarti betul, jadi mad farqi itu adalah hamzah istifham, setelahnya alif yang diikuti oleh huruf bertasydid. Lanjut. Selanjutnya ada mad silah. Mad silah mungkin banyak yang diketahui, banyak yang tahu cuma ada 2, silah qasirah sama silah tawilah. Tapi nanti kita di sini bahas ada satu lagi yaitu mad silah mubalaghah. Ini adalah yang termasuk dalam gharib al-musilah. Oke, sedikit demi sedikit ya. Mad silah. Mad silah itu apa? Jadi jika terdapat hadomir mufrad mudzakkar ghaib, hadomir mufrad mudzakkar ghaib. Mungkin yang biasa tasrifan atau udah pernah mondok tahu ya, mufrad mudzakkar ghaib padahal domirnya hu. Domirnya hu ya. Wa huma hum ya huma hunna ha huma hum. Huma hunna. Nah, itu domir hu ini yang mufrad mudzakkar ghaibnya dibaca panjang. Ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang panjangnya 6 harokat. Nah, yang panjangnya 2 harokat kita sebut dengan mad silah qasirah. Nah, ini qasirah apabila diapit huruf hidup dan tidak bertemu hamzah. Nah, mad silah qasirah ini intinya panjangnya 2 harokat, setelahnya nggak ada hamzah. Contohnya, maluhu wa makasab. Luhunya 2 harokat. Maluhu. Ya, kemudian wa ummihi wa
wa ummihi wa abi. 2 harokat. Tidak bertemu hamzah ya. Kemudian yang kedua ada mad silah tawilah. Nah, ha domirnya ini huruf hidup sebelum dan setelahnya, kemudian setelahnya itu hamzah. Contohnya ini. Jadi panjangnya jadi 5 sampai 6 harokat ya. Balahu akhladah hu, ini kemudian ini kan hamzah. Nah, lanjut yang bawah. Hi ini domir bertemu dengan hamzah. Ila ta'amihi anna. Ya. Itu tadi sila qasirah sama tawilah. Nah, apa itu mad silah mubalaghah? Jadi kalau mad silah mubalaghah itu hanya satu ayat saja, hanya satu lafaz di luar keumuman mad silah. Nah, kalau mad silah itu kan keumumannya sebelum sama sesudahnya huruf hidup baru panjang. Nah, kalau ini mad silah mubalaghah sebelumnya itu huruf mati atau huruf yang disukun. Tapi hi-nya panjang ini ayatnya. Nah, wa yakhlud fihi, padahal sebelumnya sukun tapi hi-nya dibaca panjang. Ini namanya mad silah mubalaghah. Ini cuma satu aja ayatnya ini. Fihi muhana, cuma ini aja. Jadi kalau muncul ayat ini sudah pasti mad silah mubalaghah. Oke, satu slide lagi. Nah, terakhir ada mad tamkin sama mad lain. Kita mulai dari mad tamkin dulu. Apa itu mad tamkin? Nah, mad tamkin itu ada 2 huruf ya berjejer. Nah, ya yang pertama itu kasroh dan bertasdid. Ya pertama kasroh dan bertasdid, kemudian ya yang keduanya sukun. Ini contohnya. Nah, dilihat. Ini kan ya bertemu sama ya. Nah, ini kemudian nantinya dibacanya panjang. Ini kan ini pakai Qur'annya Qur'an yang Arab ya. Jadi ya-nya nggak kelihatan. Jadi cuma tanda ini aja. Nah, ini sebenarnya ada ya 2 berjejer. Ini disebutnya mad tamkin. Jadi mirip kayak mad tabi'i gitu, cuma kalau ini sebelumnya ya tasdid kasroh. Contohnya bacanya gimana? Sama aja kayak mad tabi'i. Wal ummiyina annabiyina rabbaniyina. Ya. Terakhir, alhamdulillah, yaitu mad lain. Apa bedanya sifat lain sama mad lain? Oke, kita baca dulu definisinya. Jadi kalau mad lain itu terdapat wawu atau ya sukun. Sebelumnya fathah, jadi au sama ai ya. Au sama ai-nya ini bertemu setelahnya itu huruf hidup terus diwakofkan. Nah, contohnya gini. Ini contohnya. Kalau dibaca al-baita, bai-nya ini sifat lain, bukan mad lain. Tapi kalau diwakofkan al-bait itu menjadi mad lain. Nah, jadi au sama ai setelahnya huruf hidup diwakofkan. Nah, kalau dibaca al-yauma atau yauma, ini adalah yaunya sifat lain. Tapi kalau disukunkan, diwakofkan yaum, jadi mad lain. Kemudian an-nauma, jadi kalau yang merahnya cuma sampai wawu ini berarti sifat lain. Tapi kalau merahnya sampai mim ini berarti mad lain, bacanya an-naum gitu. Terima kasih, pembahasan yang sangat panjang. Silakan diulang-ulang kalau masih ada yang belum paham. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena saya kira sudah cukup jelas dengan contohnya dan segala macam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.